Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngalamin ini? Lagi asik-asik scrolling di e-commerce, tiba-tiba muncul tawaran yang bikin silau. Beli sekarang, bayar nanti, plus cicilan 0%. Wah, rasanya kayak langsung dapat restu semesta buat check out barang impian saat itu juga kan? Tapi, di balik semua kemudahan itu, ada satu pertanyaan besar yang sering kita lupain. Beneran nih janji tanpa bunga ini artinya gratis? 100% gratis? Atau jangan-jangan ada udang di balik batu? Ada sesuatu gitu yang sengaja disembunyiin di balik angka 0 yang gede itu? Oke, yuk kita kupas tuntas bareng-bareng misteri ini. Nggak usah bohong deh, kita semua tahu banget kenapa layanan beginian tuh laku keras. Godaannya itu loh, nyata banget. Cuma dengan beberapa kali klik, barang yang tadinya harganya bikin mikir 2 kali, jadi seolah-olah bisa langsung kita bawa pulang. Nggak perlu nunggu nabung berbulan-bulan. Logikanya tuh simple banget. Gini deh, harga belasan jutaan kalau dipecah-pecah jadi cicilan kecil per bulan, beban di otak kita tuh rasanya jadi jauh lebih enteng. Tiba-tiba kita jadi ngerasa, wah gue mampu nih beli ini sekarang juga. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Mitos paling gede yang beredar adalah, kalau bunga 0% itu artinya kita nggak bayar apa-apa lagi. Titik. Padahal kenyataannya seringkali nggak sesederhana itu teman-teman. Ada pemain lain yang diam-diam ikut bermain. Yuk kenalan dulu sama si biang keladinya, namanya biaya admin, atau kalau mau keren dikit sebutannya search charge. Anggap aja ini tuh kayak ongkos jasa atau tiket masuk yang harus kita bayar di depan, cuma buat dapetin fasilitas ngubah pembayaran tunai jadi cicilan. Dan inilah momen pembuktiannya. Coba deh kita lihat bareng-bareng angka di tabel ini. Biaya admin yang kelihatannya sepele ya kan? Cuma 2,5% buat cicilan 3 bulan. Tapi kok bisa bunga efektif per tahunnya jadi sekitar 10%? Gini, karena biaya itu kita bayar penuh di muka untuk pinjaman yang jangka waktunya pendek banget. Jadi pas dihitung ulang buat setahun, angkanya ya melonjak drastis. Jelas jauh dari kata 0% kan? Jadi, poin utamanya di sini adalah, meskipun secara teknis nggak ada bunga bulanan, biaya admin ini sebetulnya adalah bunga yang disamarkan yang kita bayar di depan. Janji 0% itu ternyata nggak benar-benar gratis, biayanya cuma dibungkus dengan cara yang berbeda aja. Oke, sekarang kita coba perluas sedikit ya pembahasannya. Selain cicilan 0% dari kartu kredit, ada pemain gede lain nih di dunia kredit instan, layanan pay later. Dua-duanya nawarin kemudahan, tapi aturan mainnya bisa beda banget. Yuk kita bedah perbandingannya satu persatu. Lihat baris pertama, soal pengajuan. Pay letter jelas menang telak. Gampang banget, cuma modal KTP, tapi coba geser ke baris kedua, soal suku bunga. Nah, disinilah perbedaan yang kelihatan banget. Bunga pay letter itu liar, bisa tinggi banget dan nggak diatur seketat kartu kredit yang bunganya dibatasi oleh Bank Indonesia. Terus, lihat deh baris paling bawah, soal rewards. Kartu kredit sering ngasih poin atau cashback. Nah, kalau di pay later, hal kayak gini tuh langka banget. Eits, masih ada lagi jebakan-jebakan lain yang perlu kita waspadai. Pertama, yang sering orang nggak tahu, limit kartu kredit kalian itu bakal keblokir senilai harga total barangnya, bukan cuma senilai cicilan bulanannya. Artinya apa? Ruang gerak keuangan kalian buat keperluan lain jadi sempit banget. Kedua, ya udah pasti, lupakan reward point atau cashback. Dan yang paling bahaya nih, kalau kalian cuma bayar tagihan minimum, promo 0%-nya bisa langsung hangus. Dan seluruh sisa utang kalian bakal kena bunga normal yang super tinggi. Ngeri kan? Oke, kita udah ngomongin angka-angka. Sekarang, kita geser sedikit dari hitung-hitungan finansial ke trik psikologis yang bikin layanan-layanan ini ampuh banget. Soalnya, ini tuh bukan cuma tentang duit, tapi juga tentang gimana cara otak kita memproses nilai sebuah barang. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pikiran bayarnya nanti aja. Itu menciptakan ilusi seolah-olah barangnya jadi murah. Kita jadi nggak fokus lagi sama harga total 12 juta yang berat, tapi fokus ke cicilan bulanan 1 juta, yang di otak kita tuh rasanya kecil bisa diatasi. Dan ini akhirnya menciptakan beberapa perangkap mental. Ada ilusi keterjangkauan yang bikin kita nekat beli barang di luar kemampuan. Ada dorongan buat belanja impulsif yang susah ditahan, dan yang sering kita nggak sadar, setiap cicilan yang kita ambil, itu sama aja kayak menggadaikan sebagian gaji kita di masa depan buat bayar kesenangan hari ini. Oke, setelah tahu semua jebakan dan risikonya, bukan berarti layanan ini jadi haram ya. Justru sebaliknya. Sekarang saatnya kita belajar gimana caranya menaklukkan fasilitas ini. Bukan kita yang ditaklukkan sama dia. Yuk, ambil lagi kendalinya. Ini dia, aturan main yang paling gampang diingat tapi kuat banget. Aturan 30%. Simpelnya, pastiin total semua cicilan kalian. Mau itu KPR, cicilan mobil, pay letter, kartu kredit, semuanya deh. Itu nggak lebih dari 30% dari gaji bersih bulanan.
Ini penting banget biar kalian masih punya ruang nafas buat kebutuhan lain dan tentunya buat nabung. Dan ini dia contekan buat jadi pengguna yang cerdas. Nomor 1, selalu, dan saya ulangi ya, selalu baca detailnya, terutama soal biaya-biaya tersembunyi. Jangan malas. 2, bayar tagihan lunas dan tepat waktu. Jangan pernah tergoda buat bayar minimumnya aja. 3, pakai fasilitas ini buat kebutuhan yang penting dan produktif, bukan buat keinginan sesaat. Dan yang terakhir, nomor 5, ini yang paling krusial, bangun dana darurat dulu. Dana darurat itu benteng pertahanan terbaik kalian dari jeratan utang. Jadi, buat menutup obrolan kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Lain kali, pas jari kalian udah gatal mau ngeklik tombol beli sekarang, coba deh, berhenti sebentar, tarik nafas, terus tanya ke diri sendiri. Gue ambil keputusan ini karena gue yang pegang kendali, atau karena gue lagi terbuai sama ilusi gratis? Jawabannya ada di tangan kalian masing-masing.